Hai, halo. Saya sekarang nih mau ngomongin soal false causality, sebab akibat yang salah. Jadi ada dua orang profesor fisika dari Jerman, Hans Peter Beck Bornhold dan Hans Hermann Duban, yang mengisahkan dua cerita dalam bukunya. Bagus banget ya. Nih, cerita yang pertama tentang penduduk Hebrides, yaitu gugusan pulau di sebelah utara Skotlandia, yang memiliki keyakinan aneh. Jadi mereka tuh percaya bahwa kutu kepala tuh ya adalah bagian hidup mereka. Jika kutu meninggalkan tuan rumahnya, maka si tuan rumah akan menjadi mual dan demam. Oleh karena itu, untuk mengusir demam, orang yang sakit itu secara sengaja menaruh kutu di rambutnya. Karena mereka yakin segera setelah kutu kembali menetap, kondisi pasien membaik. Itu cerita pertama ya tentang penduduk Hebrides. Nah, ini cerita kedua. Kalau ini yang di satu kota nih. Ada penelitian di situ mengungkapkan bahwa di dalam setiap kebakaran, ada peristiwa kebakaran gitu ya, semakin banyak petugas kebakaran yang dipanggil untuk memadamkannya, maka akan semakin besar kerusakan yang ditimbulkan kebakaran itu. Oleh karena itu, wali kota segera menghentikan perekrutan anggota pemadam yang baru dan memotong dana pemadam kebakaran. Padahal, untuk cerita pertama ya, padahal jika kutu pergi meninggalkan orang yang sakit, tentu hal itu disebabkan oleh karena orang tersebut mengalami demam sehingga kaki kutu merasakan panas. Nah, baru ketika demam reda, kutu akan kembali, begitu tuh penjelasannya. Begitu juga dengan kebakaran, semakin besar kebakarannya maka akan semakin banyak petugas yang dipanggil kan, dan tentu saja bukan sebaliknya, bukan karena sebaliknya. Nah, mungkin Anda akan nyengir ya mendengar dua cerita tadi. Tapi inilah sebetulnya yang oleh para ahli disebut sebagai sebab akibat yang salah atau false causality. Sebab akibat yang salah ini pula yang secara praktis menyesatkan kita setiap hari. Beneran, coba bayangkan, ini ada berita utama nih. Motivasi pegawai menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih tinggi. Tampaknya wajar bukan? Tapi benarkah begitu kesimpulannya? Bukankah para pegawai menjadi lebih termotivasi justru karena perusahaannya berjalan dengan baik? Ya. Nah, berita utama yang lain nih menyoroti bahwa semakin banyak perempuan di dalam dewan direksi perusahaan, maka semakin besar keuntungan perusahaan itu. Tapi apakah benar begitu? Bukankah sebenarnya perusahaan dengan keuntungan yang lebih tinggi cenderung merekrut lebih banyak perempuan ke dalam dewan direksi? Meski begitu, para penulis buku dan bahkan konsultan bisnis sering beroperasi dengan kekeliruan atau ketidakjelasan sebab akibat itu. Nah, cerita lain tahun 1990-an. Tidak ada orang yang posisinya lebih mulia daripada Alan Greenspan, yang ketika itu menjabat sebagai kepala Federal Reserve ya, bank sentralnya Amerika Serikat. Nah, pernyataannya yang kabur justru semakin membuat kebijakan moneter punya aura ilmu pengetahuan rahasia yang membuat negara tetap berada di jalur kemakmuran yang aman. Maka tak heran kalau mulai dari politikus, jurnalis, dan pemimpin bisnis mengidolakan Greenspan. Tapi hari ini kita tahu bahwa para komentator bisnis adalah korban sebab akibat yang salah. Simbiosis Amerika dengan Tiongkok yang secara internasional memproduksi barang-barang berharga murah dan sangat bersemangat membeli surat utang atau obligasi Amerika berperan jauh lebih penting daripada Federal Reserve. Dengan kata lain, Greenspan beruntung karena ekonomi berjalan sangat baik selama masa jabatannya. Nah, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa seorang murid akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah jika di rumahnya ada banyak buku. Hasil penelitian ini tentu saja mendorong semangat para penjual buku. Hanya saja sayangnya pernyataan ini merupakan salah satu contoh yang bagus terjadinya sebab akibat yang salah atau false causality. Karena sebenarnya orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka dibanding orang tua yang berpendidikan rendah. Ini kecenderungannya ya, ada ya. Lagi pula orang tua yang berpendidikan tinggi seringkali memiliki banyak buku kan di rumahnya. Singkatnya,
satu buku War and Peace yang sudah berdebu tidak akan mempengaruhi nilai anak-anak. Karena yang lebih berperan adalah tingkat pendidikan orang tua dan juga gen mereka. Jadi mitra idola, kesimpulannya, hubungan tidak selalu bersifat sebab akibat. Karena kadangkala ada pula hubungan korelasi. Seperti cahaya kilat dengan bunyi gluduk. Bukannya kilat yang menyebabkan bunyi gluduk, melainkan keduanya secara korelasi muncul berbarengan. Cermati pada kejadian-kejadian yang berkorelasi. Kadang-kadang apa yang disebut sebagai sebab ternyata adalah akibat. Dan kadang-kadang malah tidak ada hubungannya sama sekali.